Ada kaidah yang harus kita pegang teguh ya. Ingat betul ini. Pernyataan Al-Quran dan hadis itu tidak mungkin keliru. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Dulu, sejak masa Nabi SAW, Nabi pernah memberikan satu gambaran kepada kita, informasi tentang kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Dan ini pasti benar. Ini pasti benar. Nah, Anda kalau menerima informasi ini, sudah paham dengan keadaannya, itu tidak perlu kaget dan tidak perlu berlebihan. Ya? Nah, nanti kita akan lihat apa gambarannya, lalu kita hadirkan pada kondisi kekinian. Ya? Dan mohon izin, kajian kita akan terfokus pada masalah ilmiah. Tidak menyentuh tentang figur tertentu atau tentang bahasan tertentu, tapi kita hanya menghadirkan suasana ilmiah. Sekalipun dipersoalkan, kita akan diskusikan dalam konteks keilmuan. Sudah ya? Baik, kita mulai dengan hadis riwayat Muslim. Ya, jika Anda punya kitab aslinya yang versi Syarah An-Nawawi ya, karena konon ada yang protes kalau menggunakan terjemahan ya berbahasa Indonesia itu dipersoalkan. Baik ya. Jadi mushafnya harus menggunakan yang asli, kita pun ambil hadisnya yang asli, tidak menggunakan hadis terjemahan. Kitab asli hadis Sahih Muslim ya. Masih berbahasa Arab, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Baik, jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Posisi sebelah kiri paling atas. Baik, kalau mau dicari juga harganya 450.000 gitu kan. Darul Hadis di Kairo atau di sini dicari silahkan di PT Wadi di Jalan Pramuka. Baik. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah memberikan ridhanya kepada beliau. Beliau menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Fokus dalam kalimat ini, kita akan temukan gambarannya. Sayakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kadzabun. Akan nampak di akhir masa nanti, di masa yang akan datang nanti, kata Nabi. Jadi ini situasi disampaikan di zaman Nabi, memberikan gambaran di masa nanti Anda akan mendapati situasi seperti ini. Dajjaluna kadzabun, para pendusta. Oh, hati-hati ya, para pendusta. Pendusta ini diistilahkan oleh Nabi SAW dengan kata dajjal. Awas, hati-hati ya. Ya. Tapi ingat, Anda mesti belajar dalam ilmu hadis. Nanti kalimat Nabi itu ketika disampaikan, ada yang bentuknya kalimat langsung disebut dengan haqiqah. Ada yang bentuknya kalimat kiasan disebut dengan majaz. Ya. Kalau kalimat langsung biasanya pada hal-hal yang sifatnya penting, ya tidak memerlukan banyak tafsiran karena akan dilakukan dalam bentuk ibadah. Seperti sholat, itu kalimatnya kalimat langsung biasanya. Ya. Angkat tanganmu ketika bertakbir. Al-Bukhari nomor hadis 715. Angkat tanganmu sejajar dengan bahu. Hadwa mankibaihi. Ya kan? Atau angkat tanganmu sejajar dengan daun telinga. An-Nasai nomor hadis 1101 seperti ini. Kemudian simpan di dada, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. An-Nasai nomor hadis 886. Semuanya langsung. Ya. Sehingga jelas, tidak ada penafsiran lagi. Angkat dan letakkan langsung, tidak memberikan celah kepada kita untuk menafsirkan. Karena itu kalau ada bahasa yang langsung, jangan ditafsirkan lagi. Ya. Kami punya koleksi, alhamdulillah, ada 1235 kitab hadis. Ketika dalam pembahasan sholat mengangkat tangan seperti ini, baik yang di sini ataupun yang di sini, itu kalimat nabinya langsung letakkan, tidak ada gerakan lain. Bahkan jangankan dalam kitab hadis sahih, dalam kitab hadis paling palsu pun, itu nggak ada gerakan lain. Ya. Misal Anda, oh gak enak tiap hari kiri. Bagaimana kalau kanan dulu dimasukkan? Kanan ke sini, kemudian kiri dimasukkan, ditutup ya. Nah, jadi jangan terlampau kreatif ya. Kalau petunjuknya sudah jelas, maka cukup ikuti itu, jangan mencari-cari yang lain. Jelas di sini? Baik. Tapi ada bahasa-bahasa yang menggunakan majaz, kata kiasan. Ya, untuk menunjukkan tingkat tinggi dari kebahasaan. Karena beliau orang paling fasih. Di Arab itu, orang yang paling dihormati dalam bahasanya ketika dia bisa mengungkapkan bahasa dengan tingkat yang tinggi. Majaz, gitu ya. Taib. Ada banyak bahasa majaz yang harus Anda pelajari. Ya. Seperti misal dalam hadis pernah mendengar kalimat begini, maaf, makan yang sunnah dengan apa? Tangan. Berapa jari? Masya Allah, 3 jari. Makanlah seperti ini. Itu Anda tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa yang sunnah makan menggunakan jari. Belum tentu.
Anda harus cek dulu kapan Nabi mengungkapkan kalimat itu. Ada pelajaran dengan bahasanya, analisis bahasa, ilmunya ilmu balaghah, dibagi 3 bagian lagi. Ada ilmu ma'ani, menganalisis diksi katanya, ilmu bayan, menganalisis cara menjelaskannya, ilmu badi', menganalisis cara pengungkapannya. Kemudian ada yang kedua tentang asbabul wurud, kapan Nabi menyampaikannya. Dalam asbabul wurud ketika menerangkan hadis itu, Nabi SAW sedang memberikan contoh memegang kurma begini. Baik, teman-teman sekalian, kata Nabi, makanlah kalian seperti ini, yang dipegangnya kurma. Baik, kira-kira kalau Anda memegang kurma dengan menggunakan 5 jari, itu tandanya apa? Baik, dalam bahasa Jepang tingkat tinggi itu disebut dengan rowog gitu ya. Baik, rakus ya. Oke, jadi dari sini kemudian para ulama memberikan gambaran memegang dengan 3 jari ini maksudnya makan yang sunnah itu menyesuaikan cara memegang dengan kadar makanannya. Jadi kalau makanannya butuh 3 jari cukup gunakan 3 jari, butuh 2 jari cukup gunakan 2 jari. Jelas sampai sini? Salam dengan 5 jari gunakan 5 jari, gitu kan? Baik, Anda ingin makan dengan sayuran, nggak bisa menggunakan jari, gunakan sendok. Jelas ya? Makan sayur pakai jari yang sunnah, bukan, itu Anda yang keliru tafsir. Baik. Dajjalun disebut dengan dajjal, itu bukan dajjal yang sesungguhnya tapi bahasa kiasan. Baik. Kalau dajjal itu kira-kira pintar atau bodoh? Pernah lihat? Oh, belum, baik ya. Tapi kita pernah dengar informasinya dia banyak menipu gitu kan? Oke, kalau dia tidak pintar, dia tidak jenius, bagaimana bisa menipu banyak orang? Ya. Awas yang sekarang yang banyak menipu itu dengan macam-macam yang kemarin telah kita bahas itu masih biasa. Dajjal itu nunjuk ke langit, hujan turun. Ya, yang tadinya kemudian subur, kering, jadi kering, itu dajjal, itu banyak orang tertipu, kan? Jadi ingin ditunjukkan sifat dajjal di sini dengan sifat kepintaran. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan akan muncul di masa nanti orang-orang pintar, tapi pendusta. Awas, hati-hati ya. Kalau orang bodoh berdusta kepada Anda, itu gampang, Anda tinggalkan, belum bicara aja Anda udah paham. Ya, tapi kalau orang pintar bicara pada Anda dengan gelar yang melekat kepadanya, S1, S2, S3, S yang banyak sampai dingin, dokter, profesor, macam-macam, bicara pada Anda itu tidak mudah Anda untuk menolaknya. Kadang-kadang memunculkan logika-logika yang tidak mudah mencernanya. Ya, jelas sampai sini? Baik, tapi dustanya ini bukan dusta urusan dunia. Ingat, bukan dusta urusan dunia. Jadi bukan persoalan dagang, bisnis atau hal-hal yang lain. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'udahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang masalah agama. Jadi ada orang-orang pintar bicara masalah agama, tapi sebetulnya isinya salah gitu. Tapi dia kemas dengan kalimat-kalimat yang membuat Anda yakin itu berbahaya. Ya, hati-hati ya. Ini bukan orang bodoh, ini pintar ini. Ya, kata Nabi ini sangat unik orangnya. Dia pintar, bicara masalah agama, tapi sebetulnya dia tidak menguasainya, bukan otoritasnya. Iyyakum wa iyyahum. Kata Nabi, kamu mesti waspada dengan orang seperti itu. Hati-hati. Hati-hati. Nabi mengatakan di 15 abad sebelum kita sekarang akan tiba masanya nanti. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah muncul atau tidak. Tapi indikasi yang muncul sekarang, banyak orang-orang yang berbicara tentang agama sebetulnya bukan otoritasnya. Ya, maaf, Anda profesor, Masya Allah ingin bicara silahkan, tapi di bidang Anda. Profesor sejarah, jangan bicara masalah fikih, karena Anda nggak belajar tentang itu. Ya, dokter di bidang A, bicara masalah hukum. Tidak, kalau Anda nggak belajar, nggak usah bicara. Ustadz saja punya otoritasnya. Masya Allah, Ustadz Adi Hidayat akan ceramah menerangkan bagaimana cara membuat pesawat terbang. Siapa yang mau hadir? Nggak ada yang datang, karena bukan otoritasnya. Ya, Ustadz Adi Hidayat akan menerangkan bagaimana tentang membuat sebuah jembatan yang kuat. Nggak ada yang mau datang. Ya, karena ada otoritas tertentunya. Di Ustadz khusus bicara membahas tentang ketentuan-ketentuan syariat. Yang lain punya otoritasnya. Ini sekarang semua bicara masalah agama, seakan-akan semuanya punya kapasitas di bidangnya. Ahli ekonomi bicara masalah agama. Arsitek bicara masalah agama. Politikus bicara masalah agama. Tikus aja nggak bicara, kenapa Anda ikutan? Ya. Nah, ini jadi masalah. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, nampaknya kekinian ada isyarat-isyarat demikian. Kita dapatkan sekarang logika-logika yang mudah dicerna. Atau ada yang juga sulit mencernanya seperti benar tapi salah. Pernyataan yang seperti benar tapi keliru. Dan nampaknya hadis Nabi ini kita temukan di masa kini tentang gejala-gejalanya. Kata Nabi, jangankan kamu, orang dulu pun kalau dengar itu bisa ikutan bingung. Ya, bisa ikutan bingung itu. Ya, saking anehnya memang. Ya. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda.
Jangankan Anda, orang jahiliyah aja kalau dengar itu bisa bingung gitu. Ya. Dulu orang-orang jahiliyah, Pak, itu mengutus beberapa duta kepada Nabi SAW untuk membuat kesepakatan. Maka mereka katakan, ya Muhammad SAW, ya, kita memang berbeda. Tapi perbedaan ini tidak harus menjadikan kita saling berperang. Begini saja, kami saat ini ikut nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu ikut nyembah Tuhan kita. Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai ke ujungnya dibedakan, lakum dinukum waliyadin. Mereka menerima agama kita memang beda. Maaf ya, sejahiliyahnya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, mereka masih paham agamanya beda. Sepintar-pintarnya orang sekarang bisa berpikir jauh dari pikiran orang jahiliyah. Jadi kalau disampaikan ke orang jahiliyah pun mereka akan kaget itu. Ya, ada sesuatu yang salah di sini. Nah sekarang kami mengirimkan banyak perbincangan sampai dikomentari sana sini. Kita tidak perlu membicarakan orangnya karena bukan orang yang kita bahas. Ada adab dalam Al-Quran. Perhatikan betul ya. Di dalam Quran, orang-orang bermasalah itu umumnya tidak pernah disebutkan namanya. Silahkan cek. Fir'aun. Kenal Fir'aun? Tidak, alhamdulillah ya. Kalau kenal kan jadi rame gitu kan. Di mana Anda kenal dengan Fir'aun kan? Baik. Ya, betul harus tidak kenal karena Quran pun tidak mengenalkan kita. Bagaimana Anda bisa kenal? Fir'aun itu gelar Faraoh, seorang raja Mesir. Fir'aun orang sangat bermasalah, punya jabatan tinggi, ngaku sebagai Tuhan, menyimpang luar biasa. Saking menyimpangnya dikirimkan 2 nabi, Pak. Quran surah ke-20 ayat ke-43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa Harun pergi ke Fir'aun, dia telah menyimpang. Ini Fir'aun cuma satu makhluk. Masya Allah, jahatnya luar biasa. Satu makhluk saking sayangnya Allah supaya kembali lagi diutus 2 nabi. Kita sampai sekarang 1 nabi nggak pernah kelihatan nabinya. Untuk Fir'aun saja dikirimkan 2 orang nabi itu. Masya Allah. Ya. Tapi tidak pernah disebutkan siapa dia. Yang disebut oleh Quran innahu tagha, penyimpangannya. Kenapa tidak disebutkan namanya untuk mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada kesalahan terjadi jangan digunjingkan orangnya. Yang salah perbuatannya, bukan orangnya. Ya, jadi kalau Anda ingin merubah sesuatu, rubah perbuatannya, jangan gunjingkan orangnya. Membuat pergunjingan pada orangnya cuma melahirkan 2. 1 kalau bukan fitnah, itu ghibah. Itu ghibah, kan? Karena itu biasakan untuk tidak membicarakan orang-orang tertentu, jangan juga membuat ekspresi-ekspresi yang tidak menyenangkan gitu kan, tapi cukup bahas apa yang terjadi dalam perbuatannya, itu yang kita kemudian berikan solusi. Jelas di sini? Baik ya. Alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti itu. Ini juga persoalan ya. Makanya cukup kita buang ya, kita kembalikan